Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Fadil Noval Isdi, dan malam ini kita akan membahas tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak. Nah, tujuan kita ini memahami bagaimana sebuah ide software bisa diubah menjadi aplikasi yang berfungsi dan berkualitas. Yang pertama, mari kita definisikan apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak bukan hanya kode yang Anda tulis. Perangkat lunak adalah kesatuan dari program, data pendukung. Nah, misalnya ada database dan dokumentasi manual pengguna dan spesifikasi teknis. Lalu apa itu RPL? Nah, tadi kan perangkat lunak. Nah, sekarang RPL. RPL itu penerapan prinsip engineering, pendekatannya yang sistematis, terstruktur, dan terukur. Dalam proses membangun software, mengapa ini penting? Karena kita tidak hanya ingin membuat aplikasi, kita ingin membuat aplikasi yang berkualitas, yang aman, mampu melayani banyak pengguna, dan yang paling penting, selesai tepat waktu, sesuai anggaran. Nah, itu adalah esensi dari perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya ada aktivitas proses rekayasa perangkat lunak. Setiap proses RPL, terlepas dari modelnya, pasti mencakup 4 aktivitas dasar. Nah, apa aja sih aktivitas dasarnya? Yang pertama itu kita mendefinisikan apa yang dilakukan sistem. Inilah yang kita sebut kebutuhan. Dia mencari kebutuhan sistem itu sendiri. Setelah itu ada pengembangan, tahap implementasi di mana kita mendesain dan melakukan coding. Nah, ini tahap pengembangan. Setelah itu ada validasi, tahap kritis di mana kita melakukan testing. Kita harus membuktikan bahwa software yang kita buat benar-benar memenuhi sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kita melakukan testing kepada pelanggan itu sendiri. Setelah kita melakukan desain, kita melakukan testing kepada pelanggan. Setelah yang dinamakan validasi ya. Setelah itu evolusi. Nah, setelah dirilis nih softwarenya, pasti bakal diupdate, diperbaiki bug-bug yang ada di sistemnya, atau ditambahkan fitur-fitur baru. Nah, inilah fase pemeliharaan atau yang kita sebut juga maintenance. Nah, ini contohnya itu di validasi, kita harus melakukan testing pada fitur login untuk memastikan ia bekerja 100% sebelum software digunakan oleh pengguna akhir. Pengguna akhir itu user dari klien yang kita minta ini. Setelah itu ada analisis dan desain sistem. Fase analisis dan desain itu jembatan. Jadi kita harus tahu apa yang diinginkan sebelum kita tahu bagaimana membuatnya. Jadi yang pertama kita harus analisis, dan setelah analisis kita akan membuat desain. Nah, apa sih analisis sistem? Analisis sistem itu berfokus pada apa? Kita menggali kebutuhan pengguna. Misalnya user harus bisa reset password. Hasilnya adalah dokumen tertulis tentang semua kebutuhan sistem. Jadi gitu ya. Misal kliennya minta user harus bisa reset password. Nah, itu dia harus seperti itu, harus sesuai dengan permintaan kliennya. Setelah itu ada desain sistem, berfokus pada bagaimana. Nah, setelah tadi analisis itu berfokus pada apa, jadi desainnya berfokus pada bagaimana. Kita merancang arsitektur sistem, membuat rancangan user interface atau yang kita sebut sebagai UI, dan menentukan struktur database yang akan menampung data reset password tadi udah dia minta reset password ya Pak usernya. Nah, di desain ini kita fokus bagaimana data tersebut bisa direset, yaitu database. Kita pakai database buat nampung sistem yang kita reset tadi.
password yang kita reset tadi. Desain menghasilkan cetak biru teknis untuk para programmer yang akan ngoding programnya. Setelah itu ada SDLC, Software Development Life Cycle, atau yang kita sebut juga pengembangan hidup perangkat lunak. Nah, siklus hidup pengembangan perangkat lunak ini adalah kerangka kerja komprehensif yang memandu proyek dari ide awal hingga pensiun sistem, atau kita sebut juga akhir sistem ya. Mari kita lihat dua model paling populer ya. Yang pertama itu ada model waterfall. Itu adalah model tradisional yang linear dan sekuensional. Satu tahap harus selesai 100% sebelum tahap berikutnya, seperti air terjun ya. Jadi model ini tuh harus selesai analisis dulu, setelah itu baru ke desain gitu. Model ini cocok untuk proyek yang kebutuhannya sangat stabil dan jelas di awal. Jadi udah jelas dan pasti itu aja proyeknya yang akan dikerjakan. Dimana perubahan di tengah jalan itu sangat sulit karena metode pengembangan itu harus 100% di awal, setelah itu baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nanti kalau model waterfall ini sulit untuk dipakai apabila si pengembang atau si user klien itu ingin berubah-ubah keinginannya. Nah, yang kedua model agile. Ini adalah pendekatan modern yang iteratif dan fleksibel. Nah, pengembangan dibagi menjadi siklus pendek yang disebut sprint, biasanya 2 hingga 4 minggu. Tim fokus pada pengiriman software yang berfungsi segera mungkin. Agile sangat cocok untuk proyek yang dinamis, dan membutuhkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan pasar seperti pengembangan aplikasi startup. Selanjutnya ada pemrograman terstruktur. Nah, sebelum era OOP, rekayasa perangkat lunak menekankan pada pemrograman terstruktur ya. Filosofinya sederhana, buat kode yang bersih, mudah dipahami dan dapat diuji. Prinsip utamanya adalah desain top down dan modularity. Kita mencegah program besar, misalnya menghitung gaji total, menjadi subprogram yang lebih kecil dan spesifik. Menghitung gaji pokok, menghitung pajak, dan menghitung bonus. Jadi modularity ini memecah program besar ya. Misalnya kayak menghitung gaji total tadi diubah menjadi subprogram yang lebih kecil. Itu menghitung gaji pokok, menghitung pajak, dan menghitung bonus. Hal ini memaksa kita menggunakan struktur kontrol dasar saja, yaitu urutan, if, dan perulangan. Tujuannya agar program tidak menjadi spaghetti code. Nah, spaghetti code ini istilah untuk yang berantakan dan membuatnya sangat mudah dipelihara. Oke. Selanjutnya ada pemrograman berorientasi objek, atau yang tadi kita sebut OOP ya. Kita beralih ke paradigma dominan saat ini. Pemrograman tuh berorientasi objek atau OOP. OOP memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi, memodelkan entitas dunia nyata. Nah, di OOP ini atau pemrograman berorientasi objek itu didukung oleh 4 pilar utama. Yang pertama ada kelas dan objek. Nah, kelasnya adalah cetak biru. Jadi misalnya blueprint mobil dan objeknya instansinya misalnya mobil A berwarna merah. Jadi kelas dan objek. Jadi misal nih ada mobil tuh pasti itu kelas. Objeknya tuh bisa
mobil itu rodanya ada 6, mobil itu rodanya ada 3 gitu. Dan bisa tentukan dengan warna juga, misal ada mobil, kelasnya mobil, objeknya warnanya merah gitu. Selanjutnya ada yang kedua, itu tadi yang pertama kelas dan objek, yang kedua enkapsulasi, membungkus data dan fungsi menjadi satu unit sekaligus menyembunyikan detail internal objek. Jadi enkapsulasi itu membungkus data agar tidak diketahui oleh detail internal objek. Setelah itu ada inheritance atau kita sebut pewarisan, memungkinkan kelas anak mengambil properti dan perilaku dari kelas induk. Nah, ini contohnya kelas manager mewarisi semua sifat dari kelas pegawai. Jadi inheritance itu adalah pewarisan suatu kelas. Misal kelas induk itu bisa mewarisi kelas-kelas di bawahnya gitu. Misal kelas manager tadi bisa mewarisi semua sifat dari kelas pegawai. Selanjutnya yang keempat itu ada polimorfisme. Satu fungsi dapat digunakan dalam banyak cara berbeda, meningkatkan fleksibilitas kode. RPL dalam OOP tadi, objek orientasi objek, fokus pada bagaimana merancang interaksi antar objek ini secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language. Nah, ini terakhir ya, bagaimana kita mendokumentasikan semua desain yang kita buat. Nah, mendokumentasikan program yang kita buat itu caranya menggunakan UML atau Unified Modeling Language. UML itu bahasa grafis dasar atau kita sebut sebagai blueprint ya, software ya. Tujuannya tuh menjembatani komunikasi antara analisis, desainer sama coder. Jadi UML tuh untuk dibaca oleh 3 step ya. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desainer, yang ketiga ada coder. Jadi analisis ini itu tadi kan dijelaskan dia mencari kebutuhan dari user, itu dilemparkan kepada desainer untuk membuat blueprint agar coder tadi bisa memudahkan dia dalam mengcodingan. Dengan adanya blueprint sistem dari desainer, coder itu lebih mudah dalam membuat program, yang dimana dia hanya melihat blueprint yang sudah dibuat oleh desainer tadi. Jadi tujuannya RPL ini itu adalah efisiensi ya, efisiensi tadi. Nah, apa aja sih jenis diagram? Jenis diagram tuh ada banyak, tapi yang paling penting itu adalah use case diagram. Use case diagram itu menunjukkan fungsi sistem dan aktor atau pengguna ya, user tadi yang berinteraksi. Jadi use case diagram itu menunjukkan user itu bisa berinteraksi apa aja, itu akan dibuat, itu namanya blueprint. Setelah itu ada kelas diagram. Kelas diagram itu menunjukkan struktur statis kelas apa yang ada dan bagaimana mereka berhubungan. Jadi jelas ya. Jadi strukturnya statis dan menunjukkan kelas mereka tuh berhubungannya gimana, jadi jelas lah. Setelah itu ada sequence diagram, menunjukkan interaksi dinamis urutan pesan yang dikirim antar objek seiring waktu, misalnya saat proses login ya. Nah, ini jujur sequence ini dia menunjukkan interaksi. Jadi diagram itu dibuat interaksi antara pengguna, bisa login, terus login menampilkan halaman seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari materi tadi yang saya sampaikan, rekayasa perangkat lunak itu adalah disiplin yang memastikan kita membangun software secara baik dan benar
dan membangun sebuah proyek yang berurutan, karena itu ini melibatkan analisis yang kuat. Makanya untuk menerapkan RPL ini dibutuhkan analisis yang sangat-sangat kuat sekali, karena jikalau analisisnya tidak selesai, itu ibarat kata pondasi rumah masih kopong, jadi mau lanjut ke tahap berikutnya sulit kalau analisisnya banyak kurangnya. Misal nih analisis udah sekian, udah usernya udah gini, udah sampai tahap coding, ternyata setelah itu usernya minta lagi, saya maunya kayak gini nih. Ternyata analisisnya itu kurang detail, dia kurang menanya ke hal itu. Makanya itu analisis ini sangat penting di rekayasa perangkat lunak. Setelah itu desain struktur, baik terstruktur maupun berorientasi objek. Setelah analisis yang kuat, butuh desain terstruktur dan proses pengembangan software development life cycle yang sesuai kebutuhan proyek. Jadi RPL yang baik dan benar itu adalah siklus pengembangan perangkat lunak yang baik sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, kebutuhan proyek ini balik lagi itu ke analisis. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.